Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, bersama-sama kita belajar tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, dan kita masih bersama surat Al-Qamar, itu surat yang ke-54 yang terdiri dari 55 ayat dan termasuk dari surat Makkiyah ya, yang mana dinamakan surat Al-Qamar karena kan penyebutan eh, Al-Qamar atau bulan yang ada di ayat pertama daripada surat ini, yang mana kaum kafir Quraisy meminta mukjizat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah menurunkan atau memberi nabinya mukjizat sebagai tanda kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dibelahnya bulan. Surat Al-Qamar telah kita ambil pada pertemuan yang lalu, ayat 1 sampai 17, yang menceritakan tentang mukjizat pembelahan bulan ini. Kemudian kisah tentang eh, apa namanya, contoh umat yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu umatnya Nabi Nuh. Dan nanti pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke umat yang lain, yaitu umatnya kaumnya kaum Nabi, kaum Ad dan kaum Samud ya. Sedangkan kaum Lut dan Fir'aun akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan dari tafsir surat uh, Al-Qamar ini, kita akan tilawah dulu insyaallah. Dipersilakan ya ikhwah, mushafnya dibuka. Kita insyaallah hari ini akan tilawah untuk ayat ke-18 ya, sampai ayat insyaallah ayat ke-33, akhir dari kisah kaum Tsamud. Baik, kita mulai ayat yang ke-18 tentang kisahnya kaum Ad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه
إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحشيم المحتذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Ya, sampai ayat 32 ya. 33 ke sana sudah menceritakan tentang Nabi Lut dan kaumnya. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang di musnahkannya kaumnya Nabi Nuh dikarenakan mereka ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam yang telah berdakwah kepada mereka lail wa nahara, malam dan siang hari, secara sembunyi-bunyi atau secara terang-terangan, tetap aja mereka tidak beriman. Dan ini sebagai cerita-cerita ini ya sebagai hiburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi saat itu sedang gencar-gencarnya orang-orang Quraisy ini menghina beliau, memusuhi beliau, mensiksa sahabat-sahabat beliau, bahkan membunuh sahabat-sahabat beliau yang lemah. Bahkan Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mereka bunuh, tapi Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan. Dan ternyata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sendiri. Ada nabi-nabi yang terdahulu yang bernasib sama dengan beliau dan mereka sabar sampai akhirnya Allah datangkan kemenangan dan Allah hancurkan musuh-musuhnya. Telah Allah sebutkan di awal kisah tentang kisah Nabi Nuh ya. Sekarang Allah sebutkan lagi kisah kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Yang mana Nabi Hud ini juga didustakan oleh kaumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum yang mendustakan nabinya alaihissalam. Kemudian nanti juga akan diceritakan tentang kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud. Mereka juga mendustakan Nabi Saleh, mendustakan apa yang dibawanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Kemudian Allah ceritakan juga tentang Fir'aun, tentang Lut. Mereka mendustakan Nabi Lut, melakukan perbuatan yang di luar kemanusiaan. Lelaki menyukai laki-laki, bahkan melakukan fahisyah. Perbuatan yang tidak semestinya dilakukan. Bahkan hewan pun tidak ada yang mendatangi laki-laki, tidak ada. Tapi ini dilakukan oleh Nabi Lut sehingga Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Kemudian Allah ceritakan Fir'aun dan dengan Nabi Musa alaihissalam yang mana melakukan kesombongan yang sangat luar biasa, membunuh Bani Israel. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala hancurkan dan jadikan pelajaran untuk umat-umat yang setelahnya. Dan ini juga pelajaran bagi kafir Quraisy yang saat ini sedang memusuhi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya mereka tidak berhenti dari perbuatannya, maka bisa jadi mereka juga akan
terkena siksa seperti yang telah Allah siksa orang-orang yang mendustakan nabi-nabi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di ayat yang ke 18 ini Allah sebutkan kadzabat adu fa kaifa kana adzabi wa nuzur. Kaum Ad mendustakan nabinya pula. Fa kaifa kana adzabi wa nuzur. Maka alangkah dahsyatnya azabku wa nuzur dan ancaman-ancamanku. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir. Sungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka, azab kepada mereka, angin yang sangat kencang pada hari yang nahas. Hari yang nahas. Mustamir, yang terus-menerus. Yang mana? Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhli munqa'ir. Yang angin itu, yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka itu pokok kurma, pohon kurma yang tumbang. Fakaifa kana adzabi wa nuzur. Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nabi Hud alaihissalam berulang-ulang kali menyampaikan peringatan demi peringatan kepada kaum. Akan tapi mereka tidak peduli. Kaum Ad tidak peduli. Bahkan mendustakan Nabiullah Hud alaihissalam. Mereka memberikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala karena kedustaan mereka ini mengadab mereka dengan angin yang kencang. Yang mana Allah sifati dalam ayat ini sarsaran. Yaitu angin yang kencang, yang para ulama menyebutkan dua penafsiran tentang sarsaran itu, yaitu angin tersebut itu sangat dingin dan memiliki suara yang keras sehingga apa? Memekakkan telinga mereka. Dalam cerita kaum Nabi Hud ini, ya, kaum Ad, ada beberapa poin yang akan kita titik tekankan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kaum Ad itu diterpa pada hari yang nahas, hari naas, hari yang sial. Kadang timbul pertanyaan, ya, apakah dalam Islam ada hari sial? Para ulama menjelaskan bahwa tidak ada hari sial dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hari sial, maksudnya adalah kaum Ad ditimpa angin yang kencang di hari sial untuk menunjukkan kaum Ad bahwa hari itu adalah hari di mana mereka diazab. Sedangkan bagi orang yang beriman yang Allah selamatkan, kaum Nabi Hud, bukanlah hari yang sial. Karena apa? Karena Nabi Hud dan pengikutnya tidak sial. Ya. Bahkan mereka Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari azab. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kaum Ad lah yang sial. Sesungguhnya tidak ada hari yang sial, ya, kecuali akan dianggap baik oleh sebagian orang yang lainnya. Ya. Jadi kesialan itu pada dasarnya bukan kembali pada hari itu, tetapi kembali kepada pelakunya. Karena tidak ada hari yang sial dalam Islam. Bahkan ketika sebagian orang menganggap bahwasanya bulan Safar adalah bulan sial, maka Nabi bersabda, wala Safar, tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Disebutkan oleh Al-Imam Tahir bin Ashur, beliau menyebutkan bahwasanya washtahara baina katsiri minal muslimin at-tasya'um biyaumil arbi'ah. Tersebar di antara banyak kaum muslimin yang menganggap hari Rebo itu hari yang sial. Wa aslu dzalika jarra lahum bil aqaidi majus al-furs. Padahal asal dari akidah ini, yang mengatakan bahwa hari Rebo itu hari sial, adalah akidah yang diadopsi dari akidahnya orang-orang Majusi Persia yang menyembah api. Jadi tidak ada namanya hari sial.
Yang menganggap hari Rebo merupakan hari sial adalah tidak benar. Sehingga ada yang mengatakan bahwasanya Rebo Wekasan. Ada sholat khusus untuk supaya tidak terhindar dari kesialan. Ulama menyebutkan tidak ada hal tersebut. Walaupun memang kaum Ad disiksa di hari Rabu. Namun tetap saja kita tidak bisa kata bahwa hari Rabu adalah hari sial. Karena hari itu Nabi Hud dan kaumnya tidak sial. Mereka diselamatkan oleh Allah. Mereka orang-orangnya beruntung. Poin yang kedua, bahwasanya angin yang menimpa kaum Ad yang Allah sebutkan dengan istilah sarsaran. Artinya angin tersebut sangat dingin dan menyakitkan hingga masuk ke dalam tulang-tulang mereka serta memiliki suara yang keras yang membengkakkan telinga yang membuat mereka itu seperti pohon kurma yang tumbang. Disebutkan bahwasanya kaum Ad itu mereka memiliki bentuk badan yang tinggi dan kuat. Allah sebutkan di Quran surat Al-A'raf ayat 69, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi basta." Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh. Dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan dan perawakan. Tetapi apa? Ternyata kekuatan dan perawakan yang hebat ini, yang kuat ini, bukannya digunakan untuk bersyukur, maka malah dijadikan untuk sombong-sombongan. Di Quran surat Fussilat ayat 15 Allah sebutkan, "Fa'abba'an fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man asyaddu minna quwwah." Maka ada pun kaum Ad, mereka itu menyombongkan diri, fastakbaru. Menyombongkan diri di bumi ini tanpa mengindahkan kebenaran. Bahkan mereka mengatakan, "Man asyaddu minna quwwah." Siapa yang lebih hebat kekuatan dari kami? Subhanallah. Maka Allah jawab, "Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah." Tidaklah mereka itu memperhatikan, memikirkan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka itu lebih hebat kekuatannya dari mereka. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Kaum Ad sombong dengan kekuatan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka hanya dengan angin ini. Ya. Angin itu datang, kaum Ad mulai berlarian mencari tempat sembunyi. Tetapi angin ini itu seperti tangan yang mencabut mereka dari tempat persembunyian mereka. Ya. Kemudian mengambil mereka sehingga tidak ada yang bisa selamat dari angin tersebut. Tanzi'un nas, yang mencabuti manusia. Ya. Mencabuti mereka dari tempat-tempat mereka. Yaitu meskipun mereka bersembunyi di goa, di sumur, di dalam rumah mereka, tapi angin tersebut masuk. Mencabuti mereka dari persembunyian mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya badan mereka yang besar-besar tersebut itu diterbangkan, diputar di udara selama 7 malam 8 hari. Di Quran surat Al-Haqqah ayat 7 Allah sebutkan, "Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma." Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka kamu melihat kaum Ad itu pada waktu itu mereka mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, telah lapuk. Ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya perumpamaan mereka itu dengan batang pohon kurma yang telah lapuk itu adalah eh, bahwasanya isi perut mereka itu keluar dari tubuh-tubuh mereka. Ya. Sehingga ada yang menafsirkan munqair di sini berasal dari kata qa'ara, yaitu artinya ke dalam, yaitu mereka jatuh sampai tubuh mereka itu tembus ke dalam tanah. Ada yang mengartikan munqair adalah batang kurma yang telah dihilangkan bagian dalamnya. Yaitu karena sakit kencangnya angin tersebut sampai-sampai
membuat isi perut mereka itu keluar dari tubuh mereka, sementara jasad luar mereka masih utuh. Sehingga tatkala jatuh ke tanah, mereka seperti batang kurma yang kosong. Kemudian poin yang ketiga yang ingin kita tekankan bahwasanya kaum Ad diazab oleh Allah Subhanahu wa taala terus-menerus. Maksudnya adalah mereka diazab selama 8 hari tanpa berhenti. Ada yang mengatakan bahwa maksud dari azab yang terus-menerus adalah sejak angin tersebut datang, maka azab bagi mereka akan terus berkelanjutan sampai hari kiamat. Itu apa? Itu setelah mereka disiksa dengan angin tersebut, kemudian mereka mati, mereka masuk ke alam barzah, mereka disiksa juga di sana tanpa henti hingga hari kiamat. Sehingga seolah-olah anginnya datang kepada mereka itu sebagai pembukaan dari siksaan-siksaan setelahnya. Yang tentunya siksaan setelahnya lebih berat sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi contoh kaum yang lain yang mengingkari nabinya, yaitu kaum Nabi Saleh, ya, yang bernama Samud. Allah sebutkan kadzabat Samud bin Nuzur. Kaum Samud pun telah mendustakan ancaman-ancaman itu. Kaum Samud adalah kaumnya Nabi Saleh, ya, yang telah mendustakan uh, Nabi Nabiullah Saleh yang diutus kepada mereka. Yang mana Allah sebutkan di sini kadzabat Samudu bin Nudur. Ya. Nudur bisa bermakna peringatan. Peringatan-peringatan secara umum. Lalu dalam ayat ini ada yang menyebutkan bahwasanya nudur itu jamak dari nadir, yaitu pembawa peringatan, yaitu para nabi. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwasanya kaum Tsamud itu telah mendustakan nabi mereka, yaitu Nabi Saleh. Dan penggunaan nudur, ya, jamak ini seolah-olah kaum Tsamud mendustakan nabi-nabi yang banyak atau rasul-rasul yang banyak, padahal mereka hanya mendustakan Nabi Saleh saja. Hal ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang itu mendustakan satu rasul, satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah dia telah mendustakan seluruh rasul, seluruh nabi. Ketika kaumnya Nabi Isa, mereka mengingkari adanya nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Maka seolah-olah mereka telah mengingkari seluruh nabi. Oleh karenanya kaum muslimin, orang Islam itu tidak membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 285, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan begitu seharusnya. Dan kaum Samud ini adalah kaum yang muncul setelah kaum Ad. Bahkan dikatakan bahwasanya kaum Samud merupakan keturunan dari kaum Ad. Letak dari kaum Samud, ya, adanya di Madain Saleh. Yang sampai sekarang masih ada. Sekarang kota tersebut dinamakan Al-Ula. Ya, Al-Ula. Dan ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Madinah. Kurang lebih 300 km sebelah utara dari kota Al-Madinah. Sampai sekarang peninggalan kaum Tsamud itu masih ada. Mereka mengatakan faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idzan lafi dhalalin wa su'ur. Mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam kesesatan dan kegilaan. Kaum Tsamud mencari dalih agar mereka itu tidak mengikuti Nabi Saleh. Mereka tidak mau mengikuti satu orang yang mengajak mereka.
Jadi permasalahannya bukan jumlah orang. Kebenaran itu tidak dinilai dari perorangan. Walaupun hanya satu orang, kebenaran ketika dia membawa kebenaran, maka bersama dia lah harus kita ikuti. Jadi tidak melihat dari jumlah pengikut yang banyak. Jadi kebenaran tidak dinilai dari jumlah pengikut. Disebutkan wa nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Ya. Ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut satu orang. Nabi tidak memiliki pengikut. Tapi tetap kebenaran berada pada nabi ini. Demikian pula kaum Tsamud. Mereka mencari dalih untuk tidak beriman kepada Nabi Saleh. Mereka mengatakan tidak mau percaya kepada satu orang saja. Maka mereka buat propaganda bahwa mengikuti Nabi Saleh itu sebuah kegilaan, kebodohan. Padahal Nabi Saleh membawa kebenaran, membawa dalil yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutkan a'ulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzdzabun asyir. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang abad pendusta lagi sombong. Saya'lamuna ghadab balil kadzdzabil asyir. Saya'lamuna ghadab balil kadzdzabul asyir. Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya abad pendusta dan sombong. Ayat ini aulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzdzabul asyir merupakan dalil bahwasanya kaum Tsamud itu ada hasad kepada Nabi Saleh. Karena apa? Karena wahyu ternyata tidak diturunkan kepada mereka, namun diturunkan kepada Nabi Saleh. Dan hasad ini bahaya sekali, penyakit yang bahaya. Yang penyakit yang bisa menyebabkan seorang itu menolak kebenaran. Iblis hasad kepada Nabi Adam. Tidak mau sujud ketika Allah perintahkan kepadanya. Membuat dia terusir dari surga ya Allah Subhanahu. Orang Yahudi hasad kepada orang-orang Arab. Yang mana dari Arab itu turun Nabi yang terakhir Muhammad SAW. Menjadikan mereka tidak beriman. Sehingga mereka termasuk orang-orang yang celaka. Begitupun kaum Tsamud. Mereka hasad kepada Nabi Saleh. Mereka tidak beriman. Sehingga mereka berhak untuk mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lalu mencari tuduhan-tuduhan. Mencari perkataan-perkataan untuk membenarkan perbuatan mereka. Ya. Mengatakan dia miskin, tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Ya. Mengatakan bahwasanya dia mengaku jadi nabi supaya apa? Supaya bisa menjadi pemimpin. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya dia gila, dia sombong dan hal-hal yang tidak pantas. Dia pendusta. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi kejelasan bahwasanya mereka lah yang sebenarnya pendusta lagi sombong itu karena tidak menerima kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala telah datangkan kepada mereka dengan dalil-dalil yang jelas. Inilah bahayanya hasad. Bahaya hasad. Kemudian Allah lanjutkan inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah tindakan mereka dan bersabarlah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh sebuah unta. Untanya unta yang spesial. Maka disebutkan di ayat yang lain naqatullah, unta Allah. Segala yang dinisbahkan kepada Allah ini menjadi istimewa. Baitullah, Rasulullah. Dari sini naqatullah. Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir bahwasanya kaumnya Nabi Saleh ini, kaum Tsamud, itu mendatang Nabi Saleh untuk menunjukkan mukjizat kepada mereka. Ketika mukjizat itu datang, mereka akan beriman. Tapi sebenarnya tidak. Jadi permintaan mereka mukjizat sebenarnya untuk ta'jiz. Bukan untuk beriman, tetapi meminta sesuatu yang tidak masuk akal agar apa? Agar Nabi Saleh tidak menghadirkannya sehingga mereka tidak beriman. Mereka meminta agar Nabi Saleh mengeluarkan seekor unta betina yang dalam kondisi mengandung dengan warna-warna tertentu dan unta tersebut dari sebuah batu yang mereka tentukan.
Intinya mereka meminta sesuatu yang mustahil kepada Nabi Saleh alaihissalam. Tujuannya apa? Tujuan agar mereka tetap kafir. Tapi ternyata ketika Nabi Saleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan onta yang butik, yang hamil dari batu yang mereka sifat. Akan tapi apa yang terjadi? Mereka berjanji akan beriman, tapi ternyata bohong. Mereka tidak beriman, bahkan mengatakan bahwasanya itu sihir. Padahal jelas-jelas unta itu diperlihatkan kepada mereka. Sehingga apa? Allah memberitakan kepada nabinya untuk bersabar dan menunggu. Karena apa? Allah mengetahui bahwa mereka akan berbuat sesuatu terhadap unta tersebut. Dan mereka dengan perbuatan itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Quran Hud ayat 64 menyebutkan wa ya qaumi. Nabi sallallahu menyebutkan, wahai kaum, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat. Fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabu qarib. Unta betina ini dari Allah sebagai mukjizat tuh. Sebab itu, biarkan dia makan di bumi ini dan janganlah kamu ganggu. Dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu itu ditimpa oleh azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu unta tersebut jangan diganggu dengan gangguan sedikit pun. Ya. Jika itu terjadi, gangguan itu terjadi, maka akan ada azab Allah terhadap mereka. Apalagi dibunuh. Ya, dihalang-halangi saja jangan. Tapi ternyata apa? Mereka akhirnya membunuh unta ini. Kemudian disebutkan wanabbi'um adal ba'a qismatun bainahum. Kullu syirbin muhtamar. Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dan unta betina itu. Jadi tiap-tiap giliran pada saat minum dihadiri oleh mereka, dan ketika unta minum mereka tidak meminum dari air itu. Jadi disebutkan bahwasanya ada air sumur, dan di mana air tersebut dibagi antara unta Allah dan kaumnya Nabi Saleh. Di Quran surat Asy-Syura ayat 155, qala hadhihi naqatun laha syirbun wa lakum syirbu yaumin ba'du. Nabi Saleh menyebutkan ini seekor unta betina yang berhak mendapat giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. Jadi kalau satu hari dipakai oleh kaum Tsamud untuk mengambil air dari sumur tersebut, maka unta tersebut tidak minumnya atau puasa. Akan tetapi keesokan harinya mereka bergantian dengan unta itu. Unta ini minum dari sumur dan tidak boleh ada yang mengganggu. Dan pada saat hari berikutnya, ya, mereka mendapatkan ganti dari air itu. Ya, mereka memang tidak minum pada saat unta itu minum, tetapi mereka mendapat ganti dari air itu sebuah air susu dari unta itu. Dan air susu unta itu cukup untuk seluruh kaum Tsamud. Sebenarnya nikmat ini sebenarnya. Satu hari mereka minum air, hari yang lain mereka minum susu dari unta yang meminum air itu. Dan ini lebih nikmat sebenarnya. Dan di ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Kaum Tsamud tetap aja tidak senang dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa unta ini tidak memiliki hak untuk melarang untuk mereka mengambil air pada hari waktunya unta itu minum. Sehingga mereka mengadakan bakar-bakar. Fala ada sahibahu fata'ata fa'aq. Maka mereka memanggil kawan-kawannya, lalu kawannya itu menangkap unta itu dan fa'aq, membunuh. Ya. Disebabkan kejengkelan mereka terhadap unta tersebut, mereka kemudian berunding dan menghasilkan keputusan untuk membunuh unta tersebut. Padahal di awal diganggu aja tidak boleh. Ini sekarang mereka merencanakan untuk membunuh. Dan akhirnya satu orang dari mereka setelah musyawarah tadi pergi dan membunuh unta tersebut. Di Quran surat Asy-Syams ayat 12 sampai 14 Allah sebutkan ini ba'atha ashqaha.
Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, faqala lahum Rasulullah naqatullahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadabdaba 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lalu Rasul Allah Nabi Saleh berkata kepada mereka, biarkan unta berita itu ayat, ya, ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan minumannya. Namun mereka apa? Mendustakannya dan mereka menyembelihnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Lalu Allah diratakan mereka itu dengan tanah. Jadi disebutkan bahwasanya yang membunuh itu satu orang yang bernama Qudar bin Salim. Tetapi tentunya dia melakukan itu berdasarkan rapat. Sehingga Allah katakan di situ seolah-olah mereka semuanya membunuh kata itu. Jadi mereka semua jadi adab. Bukan hanya diadab Qudar bin Salim saja. Karena sudah sepakatan. Walaupun yang membunuh cuma satu. Dan Nabi Saleh telah memberikan mereka untuk tidak mengganggu. Untuk tidak dihalang-halangi. Tapi ternyata mereka membunuhnya dan mereka telah melanggar dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka berhak untuk mendapatkan azab. Fakaifa kana azabi wa nuzur? Alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancaman. Apa itu? Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashibil muhtadi. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka itu satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka itu seperti rumput yang kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Jadi kata al-muhtadhir yaitu seorang pemilik kandang yang terbuat dari kayu dan rumput-rumput kering yang dibawa oleh onta. Jadi tatkala rumput-rumput tersebut dibawa oleh onta, terkadang ada rumput-rumput yang berjatuhan. Ini yang disebut dengan hashim. Kahashimil muhtadir. Yaitu sesuatu yang kering, yang mudah ditiup dan mudah hancur. Ya, dari rumput-rumput yang kering tadi itu. Dan mereka ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang sangat keras sampai akhirnya mereka itu mati seperti daun yang kering yang mudah ditiup oleh angin. Sungguh Masya Allah. Kita tidak bisa membayangkannya bagaimana dahsyatnya suara tersebut sampai bisa membuat mereka mati dalam kondisi seperti ini. Terkadang kita saat mendengar suara yang keras saja kadang membuat kita ketakutan. Bagaimana suara yang ditimpakan oleh kaum Samud. Yang suara itu ternyata bisa membuat mereka meninggal. Bahkan menjadikan mereka itu seperti rumput kering yang mudah tertiup oleh angin. Dan ini sangat dahsyat berarti. Suara yang dahsyat yang bisa menyebabkan seorang itu meninggal dunia. Dan ini walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk pelajaran, lidzikr. Fahal min muddakir. Maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Baik pelajaran dengan kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nabi-nabi yang terdahulu yang mendustakan utusan-utusan Allah. Mereka tidak beriman, bahkan memusuhi, bahkan hendak membunuh. Ya. Bahkan ada nabi yang dibunuh. Sehingga mereka berhak untuk mendapat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran untuk Quraisy yang saat itu memusuhi Nabi dan untuk kita. Untuk kita tidak berlaku seperti mereka. Sehingga kita ketika berperilaku seperti mereka, kita berhak mendapatkan azab seperti yang mereka dapatkan. Oleh karenanya, harus kita mengambil pelajaran dari yang Al-Quran berikan ceritanya kepada kita. Fahal bi muddakir, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Pelajaran yang kedua, walaqad yassarna, belakang sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu, mudahkan untuk dihafal, mudahkan untuk dipelajari. Dan kita bisa menyaksikan kemudahan itu dan mujizat Allah Subhanahu wa taala
yang diberikan kepada nabinya Muhammad SAW tentang kemudahan Al-Quran. Banyak orang-orang yang tidak tahu bahasa Arab bisa menghafal. Bahkan lebih dari itu, tidak tahu bahasa Arab dan mungkin buta, mungkin cacat fisik, tetapi mereka bisa menghafalkan kalamullah. Bahkan kadang mereka yang kekurangan mental lebih kuat hafalannya daripada orang yang Allah berikan kesempurnaan di tubuhnya. Dan ini bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an dan mukjizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mudah dipahami baik orang yang berbahasa Arab atau orang yang tidak berbahasa Arab dengan menghafalnya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang di ayat ini itu sebanyak di surat ini ya, sebanyak 4 kali walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal bimuddakir. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas tentang kisah Nabi Hud dengan kaumnya Al-Ad dan kaum Nabi Saleh itu kaum Tsamud yang mereka mendustakan nabinya yang menjadikan mereka berhak untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan kita berhati-hati terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjatuh seperti terjatuhnya mereka dengan mendustai apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Oleh karenanya, perlunya kita belajar dan belajar dari umat-umat terdahulu agar kita terselamatkan dari yang menimpa mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang sehingga kita bisa selamat dalam mengikuti utusan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah-perintahnya sehingga kita bisa bahagia di dunia dengan ketaatan dan bahagia di akhirat dengan kebahagiaan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya datangnya dari kami, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang untuk surat Al-Qamar ini. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.